Halo, perkenalkan nama saya Prasetyo Teritonang. Saya dengan NIM 2411083 kelas IFB 1B. Nama saya Wahidi dengan NIM 2411070 dari kelas IFB 1B. Halo, perkenalkan nama saya Rina Alia Valerina, NIM saya 2411047, saya dari kelas IFB 1B. Halo, perkenalkan nama saya Wahidi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu flowchart. Jadi flowchart adalah representasi grafis dari suatu algoritma atau proses. Dengan menggunakan simbol-simbol standar, flowchart menggambar langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah, serta urutan di mana langkah-langkah terlibat dilakukan. Flowchart sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pemrograman, bisnis, dan teknik untuk memvisualisasikan proses yang kompleks dan memudahkan analisis serta pemahaman. Lanjut, saya akan menjelaskan simbol-simbol flowchart. Jadi simbol flowchart itu ada 11. Yang pertama namanya terminal yang berfungsi sebagai menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang kedua ada input atau output, menyatakan proses input atau output tanpa menggantung jenis peralatannya. Yang ketiga ada proses, yaitu menyatukan suatu tindakan yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat decision atau keputusan, menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya dan tidak. Yang kelima ada konektor, menyatakan sambungan dari proses ke proses yang lainnya dalam halaman yang sama. Yang keenam ada offline connector, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang ketujuh ada predefined proses, menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengelolaan untuk memberi harga awal. Yang ke-8 ada punch card, menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang ke-9 ada punch tab, ada penjelasannya. Yang ke-10 ada dokumen, menyatakan keluaran dalam bentuk dokumen. Yang terakhir ada flow, menyatakan jalur arus suatu proses. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat menggunakan flowchart. Jadi manfaatnya itu ada 6. Yang pertama ada visualisasi proses, mengubah konsep abstrak menjadi visual yang mudah dipahami. Terus ada analisis dan optimasi, identifikasi langkah-langkah tidak efisien dan peluang perbaikan. Itu ada peningkatan komunikasi, memudahkan pemahaman dan kolaborasi antar tim. Itu ada perencanaan dan pengembangan keputusan, mendukung perencanaan strategis dan mengambil keputusan yang lebih baik. Ada dokumentasi proses, mencatat dan menyimpan informasi tentang proses untuk referensi. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah, untuk membantu mengidentifikasi akar masalah dan solusi yang efektif. Perkenalkan, nama saya Rina Alia Valerina. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart itu ada 4. 1. Flowchart dokumen, 2. Flowchart program, 3. Flowchart proses, 4. Flowchart sistem. 1. Flowchart dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi dalam suatu sistem. Biasanya digunakan untuk melacak proses administrasi atau dokumen yang berpindah dari satu bagian ke bagian lain. Yang kedua yaitu flowchart program, digunakan untuk menggambarkan logika atau algoritma dari suatu program komputer. Jenis ini sering digunakan oleh programmer sebelum menulis kode program. Yang ketiga flowchart proses, yaitu menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses secara detail. Jenis ini biasanya digunakan di bidang manufaktur atau industri untuk memantau alur produksi. Yang terakhir yaitu flowchart sistem, menggambarkan hubungan antar komponen dalam suatu sistem. Ini digunakan untuk memberikan gambaran umum bagaimana sistem bekerja.
Jadi flowchartnya diawali dengan simbol terminal sebagai start atau mulai, terus mengarah ke simbol input. Inputannya yaitu username dan password yang diperlukan untuk login. Dan dilanjutkan ke simbol proses yaitu memasukkan username dan password dan mengarah ke simbol declaration atau kondisi. Yaitu jika username dan password valid, maka akan menghasilkan output selamat Anda berhasil login dan diakhiri dengan simbol terminal sebagai N. Jika username dan password tidak valid, maka menghasilkan output username dan password salah. Dan outputan ini memiliki batas pengulangan sebanyak 3 kali. Jika tiga-tiganya salah, maka akan menghasilkan output baru yaitu akses login Anda diblokir dan diakhiri dengan simbol terminal sebagai N. Perkenalkan, nama saya Franz Sutertonang. Saya di sini akan melanjutkan materi dari tentang flowchart looping. Apa sih itu flowchart looping? Looping dalam flowchart adalah teknik yang digunakan untuk melakukan mengulang serangkaian instruksi tertentu dalam sebuah program. Looping digunakan untuk menghindari upaya manual dalam menulis kode yang sama berulang kali. Lanjut, di sini ada 3 jenis looping. Yang pertama ada for loop. Apa sih itu for loop? For loop adalah suatu konstruksi dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengulang suatu blok kode sebanyak tertentu. Dalam konteks flowchart, for loop digambarkan sebagai sebuah proses yang berulang selama kondisinya terpenuhi. Lanjut, di sini ada contoh flowchart for loop. Baik, jadi cara pengerjaan flowchart for loop-nya kita awali dengan simbol terminal sebagai start atau mulai, yang kemudian mengarah ke simbol proses, yang dimana prosesnya yaitu X sama dengan 1. Kemudian mengarah lagi ke decision atau disebut kondisi. Nah, kondisinya di sini yaitu X kurang dari sama dengan 5. Jika ya X kurang dari sama dengan 5, maka akan stop. Jika tidak, maka akan seterusnya melakukan pengulangan for. Kemudian ada while loop. While loop, flowchart while loop adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan logika dan alur kerja dari struktur while loop dalam pemrograman atau proses sistem. While loop adalah salah satu jenis pengulangan yang terus berjalan selama kondisinya terpenuhi. Ini adalah contoh flowchart while loop. Jadi untuk cara pengerjaan flowchart while loop, di sini langkah awal yang kita ambil adalah membuat simbol terminal sebagai start atau mulai, yang kemudian mengarah ke simbol proses. Nah, prosesnya di sini yaitu X sama dengan 1. Terus mengarah ke decision atau disebut kondisi, yang dimana kondisinya di sini yaitu X kurang dari sama dengan 5. Jika ya X kurang dari sama dengan 5, maka dia akan berhenti. Jika tidak, maka akan terus melakukan pengulangan berbentuk while. Jadi contoh flowchart while loop dengan for loop kurang lebih hampir sama ya teman-teman. Lanjut, ada do while loop. Do while adalah salah satu pernyataan pengulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Do while berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa substatement berdasarkan conditional expression yang ada. Berikut adalah contoh dari flowchart do while loop. Jadi di sini cara pengerjaan flowchart do while loop-nya, langkah awalnya hampir sama pada sebelumnya, yang dimana diawali dengan simbol terminal yaitu sebagai menu start atau mulai. Yang selanjutnya akan mengarah ke simbol proses. Di sini prosesnya X sama dengan 1. Kemudian mengarah ke decision atau kondisi. Kondisinya juga di sini X kurang dari sama dengan 5.
Jika tidak, maka dia akan langsung terus berhenti. Jika ya, maka dia akan menginput cetak X. Setelah input cetak X, selanjutnya akan diproses X sama dengan X plus 1, dan dimana dia akan terus lanjut kembali ke menu kondisi sampai dia mendapatkan hasil yang benar.